Selamat datang di channel paling absurd sejagat maya, tempat di mana alur cerita film diubah jadi bahan ketawa jutaan jomblo nganggur yang lupa diri. Nah, tokoh utama kita adalah seorang asisten manajer yang hidupnya datar kayak jalanan tol sebelum pemilu. Nah, masalahnya mulai muncul ketika dia ketemu sama cewek yang mukanya secantik nasi uduk di pagi hari, kelihatan nikmat tapi berisiko bikin mules. Dan inilah kisahnya. A few moments later. Yap, kita mulai dari San Diego. Kenalin gua Nathan Kane. Tapi lo boleh panggil gua Nate. Atau kalau lo lagi ngantuk, panggil aja gua tukang galon gak apa-apa. Nah, gua ini adalah seorang asisten manajer bank yang paling rajin sejagat raya. Sombong amat. Saking rajinnya, gua orang pertama yang nongol di kantor tiap hari. Kenapa? Sabar. Entar juga lo akan paham. Nah, pas rapat tahunan, si manajer kemudian ngomong, tahun ini kalian akan dapat bonus Natal. Tapi tiba-tiba, oh my god, tatapan itu seperti ledakan dinamit yang meledakkan hormon dopamin di kepala gua. Rasanya kayak bahagia campur kejang-kejang, darurat epilepsi romantis tepatnya. Nah, abis meeting, sepertinya gua butuh kafein. Bikin kopi dong, tapi gara-gara cewek ini... Oh, don't worry. Tangan melepuh, bodo amat. Gua mah udah kebal. Jangankan tangan, badan gua digoreng pun juga nggak apa-apa demi ini cewek. Sombong amat. Beberapa saat kemudian muncul cewek tadi. Namanya Sherry. Dan saat itu, Sherry ngomong. Tapi suaranya kayak mix antara suara peri dan suara ibu-ibu yang lagi nyari diskon di Indomaret. Dan setelah itu, tiba-tiba Sherry ngajak gua makan siang buat tebus rasa bersalahnya. Tapi gua nolak. Gua berubah. Kami kemudian duduk berdua, tatap-tatapan, jantung gua lompat kayak gacha Mobile Legend. Pelayan pun datang. Gua pesan susu kocok vanila aja. Tapi Sherry bilang, lo harus coba cherry pie ini. Demi Tuhan, paling enak bangsat. Lo, dibilangin gua bangsat. Tapi gua jujur nggak bisa makan itu. Gua punya kelainan genetika langka namanya CIPA. Gua nggak bisa ngerasain rasa sakit. Lidah gua nggak bisa bedain makanan keras sama batu bata. Jadi, takutnya lidah gua putus. Tapi demi kamu, Sherry, gua harus coba cherry pie ini daripada hubungan ini putus sebelum jadian. And nice. Malamnya, gua mabar sama satu-satunya teman gua di bumi ini. Tahu sendiri kan, gua ini anak rumahan, bukan anak tung-tung sahur, bukan anak tongkrongan. Tapi demi Sherry, gua rela keluar rumah. Dan pas lihat lukisan dia, gua langsung indehoy. Dan tapi tiba-tiba teman SMP gua dulu manggil gua Novocaine. Karena kelainan gua. Tapi jangan heran, karena gua biasa dipanggil Dajjal. Nah, pas gua ke toilet, karena gua nggak bisa ngerasain sakitnya pipis, pas baliknya, gua malah disuguhin pemandangan neraka dunia. Setelah itu, Sherry kemudian sodorin 2 gelas minuman. Dan itulah awal dari akhir. Tapi bohong, kami langsung ke rumah. Sherry mau buktiin apakah gua bisa merasakan kenikmatan ini. Dan besoknya, mata gua udah kayak pencuri. Lirik sana, lirik sini di kantor. Dan tiba-tiba, Santa-Santa pun masuk. Langsung kasih kami hadiah. Handphone keluarkan. Manajer gua diseret kayak kain keset. Diminta kode brankas. Dan dipukulin sampai lobet. Nah, sekarang giliran gua yang ditanya kode brankas. Tapi anehnya, gua malah diam, mengheningkan cipta mengingat arwah sang manajer. Gua kemudian dipukulin, ditonjok, dilempar. Tapi gua masih mikirin Sherry. Sherry, gua memang tongkol. Lebih baik beta mati daripada Sherry.
Brankas kemudian dikosongkan, polisi pun datang, tapi malah mereka ikut disandra. Sherry kemudian dibawa kabur. Polisinya penuh lemak dan penuh harapan. Gua tancap gas demi cinta dan dendam. Guys. Split up. Meet back at the shop. Gua kemudian ngejar mereka sampai dapur restoran. You're not a cop? Saling pukul, saling baku toki pun terjadi dan akhirnya gua nemu wajan panas. Tepung gua pakai buat balurin musuh ini sampai mulus kayak beda bayi. Pertarungan pun masih berlanjut hingga gua lihat pistol, dia lihat pisau dan nah, beruntungnya ada tato ini. Tato inilah yang menjadi petunjuk penting bagi gua. Akhirnya, gua harus ke tempat tato dan berurusan dengan si raksasa ini. Nah, karena si raksasa ini curiga dengan pertanyaan gua, akhirnya No, Ben. Ben, and I'm gone. beruntungnya gua punya ilmu kanuragan. Al-ilmu kanuragan inilah yang akhirnya membuat si botak gua acak-acak sampai memberitahu nama lengkap Ben. Dan tepatnya, nah, gua kemudian ngelacak ke rumah Ben. Baru aja masuk rumah, serak. Nah, baru beberapa langkah, panah nyangkut di paha gua. Sumpah, demi Tuhan, ini bukan rumah. Dan tiba-tiba, oh my truth, kaki di kepala, kepala di kaki. Gua udah sekarat. Teman gua satu-satunya di bumi juga nggak mau bantu gua. Tapi akhirnya, Yes, thank you. dan pas Andre datang, berlahan ia mulai curiga dan Just came here to thieve. gua dikira pencuri. Lagi-lagi gua kena batunya. Beruntung Rasko datang. Akhirnya si bedebah selesai juga. Nah, dengan usaha pantang menyerah, sampailah gua di bengkel. Dengan mata kepala gua sendiri, lihat Sherry hampir saja ditembak. Gua datang dan jadi pahlawan. Tapi Sherry She's my fucking sister. ternyata sekongkol sama mereka. Gua langsung lemas kayak kasur kempes abis dilompatin beruang. Akhirnya, si Simon malah hajar gua habis-habisan kayak karung beras. Tulang gua bahkan bunyi kretek-kretak, lebih banyak dari iklan keripik, Pak. Tak sampai di situ, bahkan sampai gua dilindas. Tapi beruntung, Sherry teriak, "Stop!" Dia akhirnya nyelamatin gua, tapi malah dia juga ditodong pistol. Benar-benar pasangan tragis kayak Romeo and Juliet. Untungnya, polisi datang tepat waktu. Get him on your head. Akhirnya aman, damai, dan mulus. Tapi tiba si Simon malah kabur bawa ambulans dan gua ikut di dalamnya. Masih terborgol, gua Sandra yang paling pasrah di dunia saat ini. Di dalam ambulans, gua ngeluarin jurus ninja, pura-pura mati. Terus lepasin borgol pakai cara ekstrim kayak gini. You first. Nah, gua kemudian hajar si Simon. Dia hajar balik, tapi pistolnya kosong. Gua ambil kemudian. Dan ambulansnya terbang kayak sandal yang dilempar nenek-nenek. Semua senyap, ambulans melayang. Lalu tapi gua masih hidup walau tulang gua kayak Lego yang udah diinjak-injak. Gua harus bangkit demi cinta, walau tangan gua sebenarnya udah patah. Sherry muncul, tapi si Simon juga balik. Gua udah lobet. Si Sherry kemudian dihajar dan gua cuma bisa ngeliat dari jauh kayak kentang rebus di piring penderitaan. Lengkapilah derita gua.
Nah, saat si Sherry hampir tewas, gua lihat suntikan adrenalin otomatis. Gua kemudian tusuk dan langsung nyala ke charger 200 watt. Dan Feel this. dengan kekuatan cinta, kami mengakhiri semuanya. Akhirnya, semua kembali ke titik nol. Dan gua harus ketemu Sherry di penjara. Tapi begitulah, teman-teman. Kadang cinta datang dari hal-hal absurd. Dari kopi mendidih, cherry pie, dan wajan panas. Tapi itulah cinta. Makin gak masuk akal, makin dalam nancapnya. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke temanmu yang hidupnya serandom alur film ini. Semoga hidup kalian gak selucu nasib tokoh utama film ini. Thanks for watching. Bye-bye.